usahakan suhu ruang jangan dari kulkas. Nah, 3 telur saja. Nah, supaya nanti ngembangnya baik, karena kita kan tidak pakai pengembang, Pak. Jadi kita pakai telur yang fresh. Pas dipecah, putihnya kental, artinya fresh. Kalau dipecah, putihnya encer, artinya agak lama. Oke, seperti ini kita kasih gula arennya. Kita kocok selama 3-4 menit. Gulanya 125 gram. Jadi kalau bikin kue, Bapak Ibu sudah tahu ya, nggak boleh kira-kira, harus pasti, harus ditimbang. Kalau masak baru kira-kira. Nah, masak bisa kadang enak, kadang enggak, tergantung mood Bapak Ibu. Kalau marah-marah dan masak, nanti hasilnya bukan baik. Nah, supaya gampang ngembangnya, Bapak Ibu boleh menggunakan mangkoknya ya, lebih halus seperti ini, gampang ngembangnya. Boleh pakai plastik, boleh pakai kaca, stainless juga bisa. Nah, hari ini jadi nggak pakai baking soda keras ini, karena itu sudah keluar seperti ini, kelihatan. Ya, ini cake-nya dibilang anti gagal Bapak Ibu kalau praktekin, kalau caranya sama, timbangnya sama, hasilnya juga sama. Nah, setelah seperti ini sudah kayak kita. Nah, terus kita masukkan butternya 125. Ingatnya gampang, 125. Nah, kemudian kita bisa pergunakan alasnya, pergunakan daun pisang. Biasanya kalau Bapak Ibu bikin kue atau pernah lihat bikin kue pakainya apa? Kertas roti. Bisa? Ya boleh pastinya. Tapi hari ini kita lebih cari yang alami-alami ya, pakai daun pisang. Kita kasih di dasar panci. Nah, sisa butter yang tadi kita lelehkan bisa dimanfaatkan. Kemudian kita adonannya lanjutkan kembali dari dasar ke atas, dari dasar ke atas. Nah, tepungnya 100 gram, nggak perlu pakai baking powder pun bisa, baking soda nggak perlu. Hanya garam sedikit sejumput, dan karena namanya on cook kita pakai speku 2,5 sendok. Tepungnya 100 gram saja. Nah, harus ditimbang, tidak boleh kira-kira ya. Tapi kalau orang zaman dulu nggak pakai timbang digital, ya bisa pakai timbangan yang seadanya. Nah, masalah yang penting pastikan. Oke, seperti ini asal rata saja, nggak perlu lama-lama. Kita akan panggang dengan api kecil. Nah, uniknya hari ini kita nggak pakai oven, jadi pakainya panci saja. Api kecil selama setengah jam atau 30 menit. Oke, selesai seperti ini, kita akan masukkan ya di sini seperti ini kira-kira. Di dasar panci, di panci kita oleskan butter atau minyak biasa, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kalau sudah selesai kita akan nyalakan. Jadi sebelumnya Bapak Ibu juga bisa dinyalakan terlebih dahulu atau diangkat, nggak masalah. Apinya kecil sekali, ngirim gas 70%. Mungkin yang di belakang nggak kelihatan karena memang kecil sekali. Ya. Oke, kita biarkan. Bapak Ibu harus tahu ternyata masak itu cepat. Yang lama apa? Kalau ditungguin, jadi sugesti. Nah, setelah kita bikin cake, kita biarkan bisa beralih ke masak yang lain. Oke, berikutnya ini yang suka orang makan, namanya nasi lemak atau nasi gurih. Ibu tahu nasi lemak pakainya santan. Hari ini nggak pakai santan, cuma jangan khawatir, rasanya tetap enak, tetap gurih. Bagaimana caranya? Seperti ini.
Oke, kebetulan panci yang saya bawa hari ini namanya Salad Master, dilengkapi pakai handle pegangan, jadi bisa diputar pasang. Ya, di sini bisa, di sini bisa, atau di semuanya. Ini ada namanya handle panjang pendek. Ini fungsinya kalau ibu bapak angkat panas ya baru pakai ini. Kenapa nggak permanen? Biasa kalau di rumah punya panci yang permanen, pegangnya bonyok kalau apinya besar. Kadang ibu atau mungkin asisten di rumahnya dia lupa besar, bonyok. Oke, kita bikin nasi tidak pakai sistem aron. Nah ini uniknya, ibu tahu kalau masak nasi di aron dikukus. Tapi kalau super ya udah tek matang sendiri. Hari ini adalah contoh sistem masak nasi orang bule atau western food. Oke, kita akan tulis bumbu terlebih dahulu supaya nanti kita bisa bikin harum nasinya, bikin wangi. Olive oil. Ibu harus tahu kalau mau lebih sehat lagi, minyak itu tetap boleh dikonsumsi atau maksudnya di goreng-gorengan seperti itu ya. Minyak sehat asal minyak sekali goreng. Yang jahat adalah 2-3 kali penggorengan. Jadi yang transfer minyak jelantah. Santan juga sehat, jangan salah, santan sehat. Tapi yang jahat adalah santan berulang kali masak. Rendang masuk kulkas diangetin, ya. Opor masuk kulkas diangetin itu jadinya kolesterol tinggi. Santan minyak sehat karena tubuh kita tetap butuh namanya lemak. Yang ini masak seperti ini, dia nanti zat pelnya kurang, hilang. Jadi nanti fungsinya nggak ada. Kalau ibu masak, tandanya nanti nggak usah mereknya tapi warnanya sehat. Kuning berarti buat masak seperti ini, goreng, tumis, sama-sama. Sari ketiga juga boleh nggak apa-apa yang ini. Itu sama karena sudah kena proses penambahan bau dan rasa vanisasi. Ini bumbunya sangat simpel sekali, bapak ibu pasti punya di rumah. Daun, jeruk, pandan, bentalang, serai, bawang merah. Oke, handle-nya kita difungsikan seperti ini. Kita buat pegangan kalau nanti ada jatuh. Silakan pakai sudutnya. Karena goresannya tanpa sadar ke makanan kita konsumsi. Jadi masuk ke tubuh, larinya ke sini ke otak. Kayak misalnya ibu tahu aluminium, panci aluminium itu bikin namanya Alzheimer. Karena logamnya masuk ke tubuh, larinya ke otak. Makanya kalau mohon maaf kalau punya kenalan anak-anak kebutuhan khusus ABK nggak boleh sama sekali panci yang seperti itu. Harus panci yang non merkuri atau tidak luntur logam berat. Buka puasa nih saya Pak. Oh ya, hari ini terima kasih ibu-ibu bapak-bapak luangkan waktunya karena hari ini selain kita bisa demo masak sehat, kita bisa sekalian makan siang sehat. Karena hasilnya ini bisa buat kicik-kicik ya. Oke, sudah wangi dan layu. Ibu kan mungkin kalau sudah mulai hidup sehat nggak mau pakai penggurih MSG. Nah, penggurih alaminya adalah gula dan garam. Jadi kebetulan ini garamnya pink. Ibu sudah tahu garam gunung Himalaya. Mau pakai garam biasa nggak apa-apa. Jadi banyak sekali orang yang mau makanan sehat pakainya Himalaya. Alasannya lebih rendah. Jadi nanti sedikit saja sudah asin. Bagus untuk orang hipertensi, orang yoga juga pakainya ini buat terapi. Garam 2 sendok teh itu takaran MSG, kemudian gulanya 2,5. Nah kalau mau pakai penggurih alami seperti itu. Nah gula kalau misalnya mau pakai yang pasir, kita pakai yang butek, jadi pakai sedikit sudah cukup manis. Nah kemudian juga proses pabriknya tidak terlalu banyak. Setelah kasih gula garam, penggurih alami kita kasih air biasa karena kita mau masak nasi. Nah, sudah disiapkan nasinya di sini, berasnya. Beras cuci bersih nggak perlu direndam. Biasanya kalau ibu nggak tahu takaran airnya, bagaimana caranya? Pakai gini. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi hari ini panas. Jadi pakainya apa? Cup atau gelas. Nah, rumusnya di sini. Kalau ibu menemukan yang pendek, artinya 1 gelas airnya 1. Misalnya ini, 1 cup beras airnya 1. Kalau pendek. Kalau butiran panjang kayak basmati long grain gitu, 1 beras airnya 1,5. Daripada ibu gini-gini atau mbaknya beli beras baru, nggak tahu berapa takaran, lihat butirannya. Nah, ini untuk beras putih.
Kalau Bapak Ibu mungkin nggak boleh makan nasi putih karena gula tinggi, bisa ganti beras merah. Selama ini kan belum pernah makan ayam yang tanpa bumbu. Nah, hari ini saya akan tunjukin bahwa setiap makanan ada namanya umami atau rasa asli. Bagaimana tahu bisa keluar? Ibu, bapak harus pakai cara masak rendah, tidak boleh api besar, tidak boleh dengan suhu tinggi. Oke, ini kebetulan sudah ditata semua dan sudah mulai keluar minyak dari ayamnya, bahkan tanpa kulit ayam. Kita harus tutup. Cuma kalau ibu tutup rapat akan menghasilkan ayam pecam kayak ayam pop, ayam rebus. Jadi nanti nggak garing. Kalau mau garing, bapak ibu harus dibuka seperti ini. Ini akan menghasilkan luarnya garing, dalamnya matang. Ibu ingat-ingat nggak boleh makan ayam setengah matang, karena ada apa? Virus salmonella, flu burung. Jadi bagaimana? Ibu harus tutup segini. Terus kita pastikan nanti harus makan matang. Kalau yang setengah matang, yang boleh dimakan apa? Seperti steak atau salmon, karena sumber bakterinya di permukaan bukan di dalam. Nah, seperti ini ya. Saya potong sebentar, ada bunyi klik-klik-klik atau mendidih. Artinya kita harus kecilkan api karena sudah 86 derajat Celcius. Oke, kecilkan. Biasa masak nasi setengah jam, jadi hari ini paling cuma 15 menit udah matangnya. Cepat. Oke, kita biarkan di sini. Berikutnya ini yang biasa orang yang sering salah kaprah. Bapak Ibu pernah makan gado-gado pecel? Ya. Kira-kira kalau saya tanya enaknya dari bumbu kacang atau sayurnya? Jadi mana? Bumbu kacangnya. Karena biasanya kalau ibu ditanya temennya, itu yang di sana enak tuh bumbu kacangnya gitu kan. Nah, yang harus kita rubah hari ini adalah persepsinya bahwa kalau kita makan seperti salad, bukan dressingnya tapi sayurnya. Karena sayurnya nutrisinya tinggi, mineralnya banyak. Cuma biasanya kalau misalnya kita masaknya salah, seperti mohon maaf kalau punya teman atau misalnya sering lihat abang yang jual pecel gado-gado, nggak usah dimakan, dilihat bukan fresh hijau tapi jadi apa? Jadi apa? Coklat jadi kuning. Artinya overcook. Ibu makan nanti nggak ada rasa hambar. Nah, ini adalah cara rebus yang benar. Kita sudah siapkan beberapa jenis sayuran. Ini masih mentah, belum diapa-apain, hanya cuci bersih. Saya kasih tips sebentar dan harus kasih informasi supaya ibu datang nggak ada ruginya. Kebetulan sudah pakai organik. Dimaksimalkan dengan cara apa? Jangan dikupas. Ibu pernah dengar, wah jorok sekali dikupas. Loh, jangan salah ya, antara daging dan kulit ada 20% vitamin. Ibu tahu ubi ungu? Nah, itu 3 kali antioksidannya di kulit daripada daging. Kira-kira lengket atau enggak? Kalau lengket jangan dipaksa, itu artinya belum full matang. Nah, ini sudah coklat kemasan seperti ini. Cuma di dasarnya, ibu perhatikan, loh kok coklat-coklat. Nah, ini adalah sumsum atau darahnya sudah nempel, berarti tandanya sudah matang. Kita balik saja. Kasih satu sisinya yang coklat kemasan sama seperti ini. Jadi nanti makannya enak. Nah, masih ada yang lengket, biarin. Kalau yang gampang, balik aja. Oh, iya. Oke, tutup kembali, jangan tutup rapat seperti ini, ya. Nah, sate di sini nanti bisa dibilang ini satenya malas karena jadi kipas-kipas. Dan nanti kalau masaknya ibu di ruang tamu, dapur sempit, dia nggak bikin asap kemana-mana. Jadi kalau ibu bawa perhatikan di sini kita masaknya ya cuma kayak mainan iseng-iseng, tapi jangan khawatir kuman bakteri mati. Karena memang sistem masak di sini didesain untuk orang yang nggak jago masak tapi makanannya mau sehat. Misalnya ada keluarga muda baru menikah nggak bisa masak, nggak apa-apa. Asalkan dengan sistem yang benar, mereka akan mendapatkan nutrisi yang sempurna. Jangan sampai asal matang. Nah, ini masih nempel, jadi biarkan ya. Nah, karena daging ayam, Bapak Ibu harus matangkan, tidak boleh setengah matang. Nasi nggak berasa, sambil ngobrol ternyata sudah hampir matang. Kita cek, buang airnya. Ya, matang sempurna seperti ini. Cuma supaya lebih
lebih enak, lebih wangi. Ada lauknya, kita kasih toppingnya, Bu. Kita kasih dulu ya. Nah, ini dia nih kesukaan. Jangan lupa kita kasih daun pisang supaya lebih bagus. Wah, ada petenya. Ini ada petenya, kalau nggak suka Terinya mantap. di ini aja. Skip. Ini apa ini? Tutup. Ya. Kenapa saya tambahkan teri di sini pas matang? Karena nanti kalau ibu tutup walaupun tanpa api dia masih ada uapnya, jadi wanginya merata. Ya, biarkan 3 sampai 5 menit. Oke, ayamnya ternyata sudah matang. Saya akan kasih Bapak Ibu ayam yang original tanpa bumbu. Piring. Ya. Piring, Pak. Sama, Pak. Ayam masih pas, mentahnya masih fresh, masih hijau, dan ibu makan manis sekali. Oh, dan yang kalau matang ya, jadi bisa semuanya. Nah, ini sudah bisa dipotong, berarti tandanya sudah matang sempurna. Kita kasih ibu ya, biar itu. Saya sengaja nggak dikasih bumbu biar ibu tahu, oh kayak gini ayam yang tanpa seasoning atau tanpa bumbu. Karena setiap makanan seperti ayam, telur, sayur ada rasa asli. Tergantung Bapak Ibu mengolahnya benar atau tidak. Saya nanti ada. Boleh. Nah, setelah juga ini ayamnya organik, sudah organik, tanpa bumbu sudah enak, lebih siap lagi. Apalagi untuk ibu-ibu yang mungkin diet mayo cocok, nggak pakai garam sama sekali. Memang tidak asin betul, tapi sudah berasa. Artinya umaminya sudah menonjol. Boleh. Nah, selebihnya ini saya akan ngomong. Nggak perlu pakai minyak karena sudah keluar dari air itu sendiri. Jadi kita bisa tumis langsung. Boleh aduk, boleh tutup, tidak masalah. Oke, nasinya sudah matang, kita boleh sajikan. Kita potong. Ya, itu matang sempurna. Nah, airnya tidak hilang, masih ada, tidak apa hangus ya di sini. Nah, ini bagus sekali kalau ibu suka makan salad. Nah, yang kuningnya merata itu yang harusnya kita cari selama ini. Jangan sampai kita kuningnya ada abu-abunya, itu yang jadinya overcook, yang jadinya racun. Nah, ini tidak hilang airnya. Nah, kemudian di sini satenya ternyata sudah matang, tinggal kasih bumbu batangnya. Ya, di sini asalkan panci udah panas, pasti nggak nempel. Nah, ini biasa yang kendala di rumah masing-masing. Kenapa kalau kita goreng ikan, goreng apapun sering nempel? Karena Bapak Ibu nggak sabaran, belum panas masukin masih nempel. Nah, apinya medium, jadi hasilnya kuning kemasan. Apinya kecil, nyerap minyak. Apinya besar, keluarnya gosong, dalamnya nggak matang. Jadi medium itu paling baik. Seperti dengan bakaran. Oke, setelah dia sudah matang sempurna, karena ayam ibu harus matang, nggak boleh setengah matang. Jadi selalu diingat. Nah, kita kasih bumbu kacang. Ini kacang bukan digoreng tapi disangrai. Nah, ini paling. Saya turunin. Bapak itu belum dapat piring sama saya. Nah,
bersih, bau amisnya masih berasa. Masak sambal di sini, nanti yang kedua kali cuci bersih betul, tapi nanti kayak sambalnya pedasnya masih berasa. Karena terjebak di sini pori-porinya itu. Iya. Nah di anti lengket sebenarnya ibu nggak masak di sini, hanya ngisep asapnya yang dari ini ada C8 yang bisa pemicu kanker. Jadi jangan sering kali kalau punya anak-anak kecil ngisep, apalagi gosong itu jadi racun. Memang nggak langsung dek mati tapi bertahap ya, itu investasi yang kurang baik. Nah pertama kali yang non-sticknya diciptakan untuk nggak nempelnya itu dari jas hujan pertama kali. Kalau jas hujan kalau kena air langsung hilang, langsung nggak nempel betul. Nah, kemudian untuk anti lengket di sini kan mereknya macam-macam Bu. Terus kemudian variasinya juga banyak. Ada yang warna hijau, ada juga yang kotak, ada juga yang bulat seperti ini, macam-macam. Tapi yang intinya bahannya aluminium. Boleh kira-kira masak coba asam bayam? Nggak boleh. Karena ada reaksinya ketika mendidih seperti ini, logamnya pasti luntur. Tapi Bapak Ibu kalau dilihat dari kasat mata biasanya nggak kelihatan. Jadi mohon maaf nanti kalau kita mau tes panci pakainya icip atau di tes rasanya ini. Nah aluminium itu gampang bikin Alzheimer karena dia nanti kalau logamnya luntur ke makanan, larinya ke otak, jadi lupa-lupa ingat, hati-hati. Karena nanti kalau logam berat itu penting sekali untuk anak-anak beraktif, autoimun, anak-anak ABK itu nggak boleh sama sekali kemasukan logam berat. Apalagi terapinya sudah baik, masih pakai yang seperti ini, sayang sekali ini udah gores-gores. Yang di tempat lain yang nggak ada di sini adalah kayak besi tahu panci besi, tek-tek nasi goreng ini. Ibu, bapak sering jumpa.